Halo guys, kembali lagi bersama Lingkar Populer. Dikenal sebagai pengusaha sukses, John LBF sukses bikin masyarakat kagum atas sikapnya sebagai bos yang kerap memberikan kata-kata motivasi terhadap karyawannya. Maka tak heran banyak dari masyarakat ingin bekerja di bawah komando John LBF karena dinilai sangat memperhatikan keadaan bawahannya. Namun, salah satu karyawannya justru membongkar aib John LBF yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dikenal oleh masyarakat. Tak sampai di situ saja, baru-baru ini John LBF dilaporkan atas dugaan penipuan sebesar 1,8 miliar rupiah melalui perusahaan yang diklaim miliknya PT 5 Sekawan High Five. Berikut ini ada 4 kontroversi John LBF yang viral di media sosial sehingga membuat geger dunia maya. 1. Suka memaki dan memotong gaji karyawan. Dianggap sebagai pengusaha sukses dan ramah terhadap bawahannya, mantan karyawan John LBF justru membongkar tabiat John. Mantan karyawan itu menyampaikan John kerap berkata kasar dan memotong gaji karyawannya seenaknya sendiri. Menanggapi pernyataan itu, John LBF merasa kecewa dan mengaku mengenal baik mantan karyawan yang ia didik dari awal hingga memiliki gaji belasan juta. John LBF bahkan menyimpan bukti sudah mentransfer sebelum sang karyawan resign dengan alasan ingin membuka usaha, yaitu 14 juta rupiah per bulan. 2. Karyawan telat potong gaji dan memecat karyawan yang hanya baca chat. Selain menuding John LBF suka berkata kasar terhadap karyawan, mantan karyawan juga mengaku seluruh karyawan John LBF wajib datang dan absen ke kantor tepat waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika terlambat 1 menit saja, maka gaji akan dipotong. Tak sampai di situ saja, John LBF bahkan tanpa belas kasih langsung memecat karyawannya yang tidak memberi balasan atau reaksi apapun terhadap chatnya. Sehingga setiap chat yang dikirimkan John LBF wajib ditanggapi oleh seluruh karyawannya. 3. Hanya menawarkan pekerjaan pada orang yang sedang viral. Apakah kamu ingat dengan sosok Tiko yang merawat ibunya yang ODGJ seorang diri di dalam rumah mewah tanpa listrik dan air? John LBF ternyata sempat membuat konten dan menganggap Tiko sebagai adik angkatnya. Tak segan-segan, John LBF bahkan menawarkan pekerjaan di perusahaannya dengan gaji yang fantastis yaitu 10 juta rupiah. Tak hanya Tiko, sosok viral lainnya yaitu Sultan Akhyar, pria yang membuat konten nenek mandi lumpur di TikTok juga ditawari pekerjaan oleh John LBF. Bukannya menerima pekerjaan tersebut, Sultan malah meminta uang senilai 200 juta rupiah agar ia berhenti melakukan kontennya. Akibatnya, John melaporkan Sultan Akhyar atas kasus eksploitasi orang tua. Kemudian John LBF juga menawarkan pekerjaan pada Citra, yaitu pegawai Alfamart yang viral karena dipecat tidak menyambut pelanggan yang datang. Kerap menawari pekerjaan terhadap orang-orang yang sedang viral, membuat publik menganggap bahwa itu hanyalah pencitraan belaka, di mana John hanya ingin membuat dirinya semakin viral. 4. Melakukan penipuan sebesar 1,8 miliar rupiah. Kontroversi terbaru yang membuat nama John LBF semakin buruk di mata masyarakat, yaitu melakukan penipuan sebesar 1,8 miliar rupiah. Henry Kurnia Adi Sutikno alias John LBF dilaporkan atas dugaan penipuan senilai miliaran rupiah melalui perusahaan yang diklaim miliknya, PT 5 Sekawan High Five. John LBF digugat klien High Five, PT Adidharma Eka Prana, terkait penanganan kasus hukum dengan uang bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison, mengatakan kasus ini berawal daripada bulan Agustus 2022. Saat itu kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Setelah menerima uang,
John LBF malah tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak sesuai perjanjian. John LBF justru meminta uang lagi sebesar 600 juta rupiah tanpa menjalankan perjanjian dengan kliennya. Menyadari bahwa High Five bukan milik John LBF, melainkan seseorang atas nama Cindy Kurniawan setelah ditelusuri dan diklarifikasi lewat situs pemerintahan. Arif menggugat John LBF dan rekanannya Sabar Tobing secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan. Demikian beberapa kontroversi yang dilakukan John LBF sehingga membuat sosial media geger. Bagaimana menurut Sobat Lingkar Populer? Apakah John LBF benar-benar seorang bos yang baik terhadap karyawan atau hanya pencitraan semata? Nantikan informasi terkini dan menarik lainnya hanya di Lingkar Populer.